Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat merdeka. Untuk para koruptor juga kita mesti teriak merdeka juga begitu karena setelah 17 Agustus ini ada remisi, 16 orang koruptor itu langsung begitu dapat remisi langsung bebas dan total itu 237 yang diajukan mendapat remisinya. Variatif Bung Rocky, ada yang 1 bulan sampai bahkan ada yang 6 bulan, setengah tahun. Ya memang wajar kalau kemudian di Indonesia itu koruptor makin merajalela ya, karena memang hukum itu tidak memberikan efek jera ya, Bung Rocky. Jadi kita bayangkan, publik marah nggak tuh Mm-mm. keadaan beginian? Apa yang mau dikatakan oleh Pak Jokowi sebagai presiden? Seharusnya dia protes. Karena koruptor itu artinya orang yang udah kenyang masih merampok uang negara, uang Mm-mm. rakyat. Kan itu intinya kan. Kalau maling dapat remisi karena ya dia maling karena perutnya kosong. Ini kekuasaan penuh, dia pakai kekuasaan itu untuk merampok hak rakyat memperoleh kesejahteraan tuh. Jadi mestinya Pak Jokowi marah pada mereka tuh. Jangan marah pada oposisi yang berupaya untuk meneriakkan kemurkaan publik dengan kata-kata yang tajam, kasar segala macam. Ini yang kita sebut sebagai kekasaran, dipamerkan pada publik bahwa koruptor bisa dapat remisi, ajaib itu. Mm-mm. Kan sebetulnya para koruptor juga musim mengatakan kami nggak akan terima remisi Mm-mm. karena mereka dengan sadar merampok uang negara, tapi Mm-mm. berupaya untuk membujuk pejabat negara berikan mereka remisi. Ini namanya bajingan dungu nih. Itu memang bajingan dungu. Kalau Muncul kalau lagi dia ini. yes, kalau dia pinter dia akan bilang demi etika publik saya menolak remisi karena saya memang merampok uang rakyat. Mm-mm. Apakah karena saya lapar? Bukan, karena saya rakus. Mm-mm. Kan itu kan namanya pengakuan dosa tertinggi adalah mengaku bahwa dia rakus. Maling itu dia nggak rakus karena dia lapar, dia merampok tuh. Jadi Mm-mm. kalau kita bayangkan seseorang yang kemudian melakukan korupsi, dia membayangkan nggak apa-apa gue korupsi itu, Mm-mm. kerakusan gue toh akan dimaafkan melalui remisi itu. Jadi Mm-mm. bagian busuk ini sebetulnya yang jadi panduan publik untuk melihat bahwa negara kita Republik Indonesia atau pemerintah Pak Jokowi memang nggak peduli dengan korupsi. Koruptor ditangkap bukan karena dia korupsi, tapi karena dikaitkan dengan momentum politik. Koruptor dibebaskan bukan karena dia udah menjalani hukuman, tapi karena dia dibujuk atau membujuk pejabat untuk kasih dia remisi kan. Kan di dalam penjara pun para koruptor ini masih memelihara jaringan, uangnya masih banyak tuh. Jadi itu Fasilitasnya intinya tuh. fasilitasnya enak di dalam gitu, Bung Rocky. Ya enak betul fasilitasnya, bisa liburan, bisa Ya. punya rumah pribadi dekat-dekat lapas segala macam kan. Jadi Mm. kebusukan itu akhirnya dipertontonkan kembali. Itu moral koruptor itu moral yang paling buruk karena dia tidak tidak tahu bahwa atau tidak mampu untuk mengendalikan kerakusannya tuh. Orang rakus itu artinya orang udah kenyang masih mau ngambil harta orang, ngambil hak rakyat. Kan itu Mm. artinya kan. Sekarang kalau misalnya BEM UI, rakyat, buruh mengatakan kami ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi bilang, saya nggak mau temuin kalian, saya lebih lebih baik menemui artis-artis di kereta LRT kan. Kan Mm. itu sebetulnya kan itu artinya ketidaksopanan. Sekarang ada koruptor dimerdekakan tuh. Itu artinya ada hukum yang juga tidak sopan itu kan. Jadi Mm. hak keadilan itu akhirnya dipermainkan tuh. Jadi kira-kira itu bagiannya. Tentu saja ini akan dicatat bahwa hanya di Indonesia koruptor itu dianggap sebagai maling biasa itu. Padahal di dalam undang-undang dia disebut extraordinary crime. Yes. Mm. Extraordinary crime tidak boleh diberi kesempatan sama dengan maling yang kelaparan lalu nyuri ayam atau nyuri motor bebek segala macam. Ini dia merampok hak rakyat, bukan sekedar uang rakyat, tapi hak rakyat untuk bahagia dia rampok. Ya. Bayangin beberapa menteri dibebaskan hanya karena dapat remisi. Beberapa ketua partai putih juga akhirnya bebas lalu palang melintang lagi dalam politik untuk minta rakyat memilih dia kan. Jadi Mm. ini rusak betul dan itu rusaknya di era siapa? Di era Presiden Soekarno, di era Presiden Soeharto, di era Presiden rusak di era siapa? Saya nggak mau jawab itu. Nanti saya dianggap menghina rakyat. Oke, ya memang ini luar biasa sekali ya. Kalau nyuri, ketangkap itu digebukin, ya, Bung Rocky ya. Begal juga digebukin bahkan sampai mati. Tapi kalau para koruptor ini bisa senyum-senyum, bahkan bisa di depan kamera dan kemudian setelah bebas itu pun dia jadi selebriti politik lagi. Wartawan mengundang kiri kanan, tampil di talk show dan sebagainya dan ya memang nggak ada persoalan apa-apa di Indonesia ini. Jangan sebut mereka bajingan. Ya, Bahaya nanti ya, dilaporin ya. lagi. Oke. Jadi dia kalau mereka udah bebas pun kita disebut bajingan itu bajingan dungu, itu dia laporin kita kan. Karena Ya. dianggap itu hate speech lagi tuh.
Padahal dia membuat kebusukan, dia membuat demokrasi runtuh. Tuh. Korupsi itu artinya memotong akar-akar demokrasi itu. Korupsi itu artinya menghina akal publik. Korupsi artinya menyebabkan moral bangsa ini dicatut demi kerakusan. Kan itu dasarnya tuh. Yang selalu ingin kita ingatkan bahwa ada keajaiban Indonesia bahwa koruptor itu dengan gampang bisa mengatakan, oke, mari kita korupsi rame. Toh kita punya kekuasaan untuk mengubah pasal, kita punya kekuasaan untuk nyogok pejabat supaya kita dapat remisi. Kita punya kemampuan keuangan untuk mengumpulkan keluarga di depan lapas, bahkan bikin rumah baru kan. Kan itu intinya tuh. Ya. Oke, mari kita ini kan ya supaya kelihatan nanti langsung tensinya langsung ngegas saja ini karena karena memang betul seperti yang di lapas di Sukamiskin itu ya. Itu fasilitasnya luar biasa mereka dan kita tahu ini yang ketangkep saja ya Bung Rocky itu kan banyak kemudian sampai kepala lapasnya juga dihukum karena dia membiarkan para tahanan itu lolos keluar. Bahkan ada yang ironinya ada yang menyewa artis gitu ya, yang open BO itu kalau disebutnya sekarang ini. Sampai seperti itu bejatnya dan kemudian mereka tetap dapat remisi padahal alasan remisi itu apa sih? Berkelakuan baik. Loh, mereka ini kelakuannya super nggak baik dengan merampas harta rakyat itu. Dia bahkan bisa nyewa wartawan untuk berkeluh kesah. Dia bahkan bisa nyewa presenter untuk membela, mewawancarai segala macam kan. Jadi kebusukan itu berakar pada moral orang gitu. Dan apa yang bisa kita ucapkan bahwa bangsa ini sedang berupaya kita tumbuhkan kembali di bidang etika publik tuh. Jadi bagian ini kita nggak pernah dengar nanti Presiden Jokowi bahkan nggak mau komentar. Padahal sebetulnya hak semua masyarakat untuk marah pada kebijakan itu dan kebijakan itu ada di era seseorang yang sekarang sedang memerintah tuh dan kemudian menganggap bahwa ya udah itu kan ada undang-undangnya bahwa minta remisi. Jadi maling uang rakyat itu tidak lagi disebut extraordinary crime kan itu poinnya kan. Konyolnya di situ. Yang ngerinya ini kan ini salah satu bentuk kebusukan lain saja ya Bung Rocky, tapi memang ini sangat mencolok. Tapi sebenarnya kan kebusukan itu terjadi di mana-mana di semua sektor gitu. Ya ini satu situasi di mana kita akhirnya mesti lakukan kan itu kalau kita sebut sebagai perlu people power artinya perlu perubahan radikal, perlu radical break terhadap keadaan ini dan itu yang memungkinkan kita berubah secara kualitatif tuh. Tetapi udah nggak ada alasan lagi kita untuk mengatakan ini rejim bermutu nih. Jadi hal yang paling diminta oleh reformasi yaitu jangan korupsi, ternyata korupsi. Setelah korupsi dibebaskan tuh. Jadi ini poin tertinggi dari keruntuhan bangsa. Ya, dan tadi itu yang 16 langsung bebas, 237 itu diberikan remisi dan di antara beberapa di antaranya itu adalah para pejabat-pejabat negara itu. Bayangkan kalau misalnya hukumannya 15 tahun kemudian disunat jadi 8 tahun, tapi kemudian dapat remisi lagi setiap 17 Agustus itu 6 bulan, misalnya 4 bulan sampai 6 bulan, nanti hari-hari raya keagamaan dapat lagi. Ya total mereka nggak perlu dipenjara karena banyak sekali cerita-cerita yang mereka sebenarnya bisa menggunakan fasilitas sakit lah, fasilitas macam-macam untuk keluar dari tahanan itu. Iya, mereka ini yang akan keluar tahanan lalu jadi makhluk sopan, makhluk yang penuh perhatian pada publik tuh. Kan itu kepura-puraan itu kan. Dari awal moralnya rusak. Dari awal dia nekat untuk memakai kuasanya untuk menambah kekayaannya kan. Dari awal dia udah punya kekuasaan, udah punya kekayaan tapi masih rakus kan. Jadi apa yang terjadi sekarang kalau kita sebut ini adalah ketidaksopanan, nanti orang bilang bukan itu. Ketidaksopanan itu ada dalam kata-kata, bukan dalam perilaku. Jadi bayangkan misalnya tuh keadaan kita itu mereka para aktivis, para kritisi, buruh itu diabaikan suaranya, sementara koruptor itu bisa membesarkan suaranya setelah keluar penjara bahkan karena meminta remisi itu. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi ya. Ya, thank you.